warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun dalam kondisi kalian pakai masker, tetap jaga jarak ya. Ibu juga agak jauh dari kalian, makanya ibu kalian dilepas. Sehat semua hari ini? Masih semangat? Semangat. Kita yel dulu kalau semangat. Masih ingat yel SMK? Siapa tahu udah lama libur yelnya lupa. Ingat ya? Ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. Semangat sekali. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan kedua kelas dipimpin doa. Untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Agista Mila, Hadir, Anggun Paramita, hadir Bu. Khalil Anwar, Hadir Bu. Dina Cahya, Hadir Bu. Sulis Setiawati, Hadir Bu. Zaki Pratama, Hadir Bu. Aldifa, Hadir Bu. Reni Nur Aini, Hadir Bu. benar ya, Reni Nur Aini, Habil, Hadir Bu. Habil lengkapnya apa ya? Habil? Hadir Rizqullah. Gue ingat nama kamu tidak disingkat itu, sepertinya ada panjangnya lagi, ada kepanjangannya. Yulia Agustina, Hadir Bu. Nadia, Hadir. Karista, Hadir Bu. Dwi Rahayu, tidak hadir ya. Tasya Maulida, tidak hadir. Bayu, tidak hadir. Oke, 12 orang hari ini yang hadir ya. Baik, masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Membahas teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ya. Sudah kita bahas tuntas, kita sudah mengidentifikasi, kemudian menganalisis, kemudian apa lagi? Mengkonstruksi ulang teks laporan hasil observasi dan kalian sudah melakukan pengamatan. Teks laporan observasi selesai, sekarang kita ke teks eksposisi. Pernah dengar gak? Sepertinya kalau kelas 10 masih asing, apa sih teks eksposisi Bu? Nah sekarang saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, ya kan? Makanya kalian pakai masker, kita jaga jarak, ibu juga berupaya memakai masker. Kalian masih, atau kalian ada yang tahu nggak COVID-19 itu apa sih? Informasi apa yang kalian temukan atau informasi apa yang kalian pahami tentang COVID-19? Ada yang bisa? Ayo silakan. Oke, silakan berdiri nak. Penyakit yang menyerang gangguan pernafasan atau infeksi paru-paru. Agak kuat dikit suaranya. Penyakit yang mengganggu atau menyerang gangguan pernafasan atau infeksi paru-paru. Oke, penyakit yang menyerang pernapasan, gangguan pernapasan atau infeksi pada paru-paru yang lain. Boleh, Alifa. Penyakit yang sangat mudah menyebar baik dari balita, anak-anak, orang dewasa. Oke, penyakit yang mudah menular ya, menyebar atau menular. Berarti kalau ada yang terserang penyakit itu cepat sekali penularannya. Bisa ke balita, dewasa, anak-anak, bahkan lansia, kakek nenek orang tua ya. Yang lain? Ayo dua, ayo silakan. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Oke, nama virusnya virus corona. Boleh, lagi terakhir, ketua kelas. Penyakit yang awal munculnya dari Wuhan, Cina pada Desember 2019. Penyakit yang berawal dari Wuhan, Cina. Benar semua jawaban teman-temannya ya? Iya. Pinter-pinter, kayaknya paham sekali tentang coronavirus. Baik, dari sekian jawaban teman-temannya tadi, itu namanya informasi. Informasi itu kalau digabungkan jadi satu, bisa menjadi sebuah paragraf atau malah beberapa paragraf. Nah, kondisi seperti itu namanya memaparkan.
memaparkan informasi-informasi yang seperti tadi itu namanya teks eksposisi. Jadi kalian kumpulkan beberapa informasi, dibuat dalam bentuk paragraf, dipaparkan atau diceritakan dalam bentuk teks, itu adalah namanya teks eksposisi. Sudah ada bayangan belum seperti apa teks eksposisi? Sudah ya? Oke, seperti tadi contohnya. Baik, kita masuk ke slide. Terlihat nggak slide-nya? Materi kita teks eksposisi dengan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Kompetensi dasarnya menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dengan indikator menganalisis struktur teks, kemudian menganalisis unsur kebahasaan. Jadi ada dua, struktur dan unsur kebahasaan. Penilaiannya, nah nanti ada tugas, kalian pasti tugasnya ibu nilai dengan penilaian ketepatan menentukan struktur teks, kemudian ketepatan menentukan kaidah kebahasaan, kemudian saat kalian memaparkan isi diskusi kalian ada kejelasan isi pemaparan, kemudian keefektifan penyampaian kalimat, dan ada kekompakan. Semuanya dinilai dengan skor maksimal 4. Berarti kalau jawaban kalian bagus, kalian akan dapat 4 dibagi 20 hasilnya 100. Nilai kalian, poin kalian akan tertinggi. Di bawahnya 4 berarti 3. Kalau 2 kurang 1 nilainya sangat kecil. Mudah-mudahan semua nggak dapat 1, semua dapat nilai maksimal 4 ya. Oke, seperti yang lalu-lalu kita membentuk kelompok. Kelompoknya masih sama ya namanya atau mau berubah? Kelompok dongeng, kelompok 1, kemudian kelompok fabel, dan kelompok Legenda. Legenda ini paling ramai biasanya suaranya. Ini kayaknya sekarang agak sepi ini. 3 kelompok ya, 15 orang. Ya, pembahasannya yang pertama ada pengertian tentang teks eksposisi. Kemudian ada struktur teks eksposisi dan ada kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Terlihat jelas nggak? Baik, yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memaparkan sesuatu dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Struktur teks eksposisi. Ini strukturnya ada 3 macam. Ada yang bisa bantu Ibu baca? Yang pertama ada tesis. Silakan kelompok legenda dibaca salah satu. Terlihat nggak? Terlihat. Ya, Pak. Tesis, pernyataan umum atau permasalahan yang menjelaskan tentang topik yang dibahas. Argumentasi, menjelaskan alasan-alasan atau bukti-bukti terhadap pendapat penulis. Rekomendasi, penegasan kembali atas tesis dan argumentasi yang berisi penjabaran fakta. Penjabaran fakta. Oke, sambil Ibu jelaskan tesis. Tesis adalah pernyataan umum. Biasanya pernyataan awal yang menunjukkan tentang apa nih teks ini. Apa misalkan tentang kebersihan lingkungan, atau misalkan tentang kegiatan sekolah, atau seperti tadi tentang COVID-19. Berarti pernyataan umum atau tesis ini di awal biasanya yang menyatakan paragraf itu isinya tentang apa. Yang kedua ada argumentasi, menjelaskan alasan-alasan atau pendapat-pendapat. Ini biasanya berupa fakta atau kejadian nyata, kejadian sebenarnya. Misalkan COVID awalnya berasal dari Wuhan. Itu kan benar, fakta. Itu biasa masuk ke dalam argumentasi. Yang terakhir ada rekomendasi atau penegasan ulang. Itu menegaskan kembali kalimat-kalimat di atasnya, menegaskan kembali, kalau COVID-19 ini berbahaya, mengganggu pernapasan dan menular, misalkan seperti itu. Paham ya? Jadi struktur teks eksposisi ada 3, tesis, dan rekomendasi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi.
Yang pertama ada nomina dan pronomina. Kelas 10 sudah pernah dengar belum? Ada yang udah pernah dengar belum? Belum Bu? Oke, gak apa-apa. Ada verba, adjektiva, dan adverbia. Ini agak sulit jadi kalian harus memperhatikan biar lebih paham ya. Kemudian yang ketiga ada konjungsi. Pernah dengar nggak konjungsi? Pernah lama. Kemarin kayaknya pada teks laporan hasil observasi ada konjungsi ya, masih ingat? Kemudian yang terakhir ada kata istilah. Oke, yang pertama adalah nomina, adalah kata benda atau kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda. Nomina ini kata benda loh, gampang. Siapa yang bisa kasih contoh Ibu nomina apa? Nih banyak kan bisa semua. Ayo dari bagian sini dulu. Apa nomina nak? Nomina contohnya kursi, buku, pena. Kursi, buku, pena, benda ya. Kursi, buku, pena. Berarti nomina itu kata benda. Apa saja yang berupa benda bisa dikatakan sebagai nomina. Oke, benar. Kemudian yang kedua, pronomina. Pronomina adalah kata ganti atau jenis kata yang menggantikan kata benda. Ada yang tahu pronomina? Ambil coba, apa Bil? Saya, kamu, dia, mereka, kami. Saya, kamu, dia. Oke, pronomina itu kata ganti. Misalkan Ibu bilang pada temannya, dia tidak memakai masker. Berarti yang pronominanya apa? Dia yang pronominanya, benar ya. Kemudian apa lagi? Contohnya ada yang bisa kasih contoh Ibu kalimat dari kata dia, kami, mereka. Ambil lagi, oke. Mereka belajar secara daring. Mereka belajar secara daring. Pronominanya apa? Mereka. Paham ya? Berarti pronomina itu kata ganti. Habil, Ibu bilang sama temannya dia sedang memakai masker. Berarti kata ganti orang atau kata ganti untuk Habil, Ibu sebut dia. Semua dengan jumlah yang jamak, Ibu sebut mereka. Mereka sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Berarti kalian yang banyak ini disebut atau digantikan dengan kata mereka. Paham ya? Selanjutnya verba. Verba adalah kata, kelihatan nggak? Verba adalah kata kerja atau kata yang menyatakan suatu tindakan. Oh, gampang sekali kata kerja loh. Kata yang menyatakan suatu tindakan. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Apa nak? Belajar. Oke, satu belajar. Sebelahnya Bekerja. belajar, bekerja. Semua tindakan kan? Melakukan pekerjaan. Apalagi? Berlari. Membaca. Memakan. Mungkin apa? Mengambil. Boleh. Apalagi? Menulis, mengambil, menulis, berlari, bekerja. Apa nak? Menari. Menghias, berjalan. Oke ya, berarti paham semua verba. Pokoknya verba kata kerja yang melakukan tindakan. Selanjutnya, adjektiva adalah kata sifat atau suatu kata yang digunakan untuk menyatakan sifat. Tuh, menyatakan sifat seseorang. Siapa yang bisa? Menyatakan sifat. Siapa yang bisa? Banyak ini kalau sifat tahu semua. Apa? Ini nak, siapa namanya lupa Ibu? Aisyah, apa Aisyah? Pintar, Nabil. Baik hati, ketua kelas. Cerdas, lagi yang lain. Pintar, baik hati, cerdas, bersih. Oke, yang lain. Apa nak? Cantik. Tampan. Buat kalimatnya coba tampan. Ayo, coba Alifah. Buat kalimat pakai kata tampan. Dia tampan sekali. Dia siapa? Dia kata ganti orang, ada kata ganti, kemudian ada kata sifat di situ. Dia kata ganti tampan, kata sifat sekali. Dia tampan sekali. Oke, yang lain ada yang mau bantu Ibu buat kalimat pakai kata sifat? Baik hati, cantik. Tadi dia bilang cantik. Abil semangat kayaknya hari ini. Ayo Abil. Ruang kamarnya sangat bersih. Oke, ruang kamarnya sangat. Kata sifatnya apa? Bersih, benar ya. Ruang kamarnya sangat bersih. Atau ruangan kelas kita sangat bersih. Atau kebalikannya, ruangan kelas kita sangat kotor misalkan.
Berarti bersih, kotor termasuk kata sifat. Paham ya? Selanjutnya kita ke adverbia adalah kata keterangan atau kata yang memberi keterangan pada kata lain. Kata keterangan itu yang menunjukkan informasi. Biasanya dibagi dua. Ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan waktu. Kalau tempat, ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan. Mana? Di pasar. Di pasar. Oke, ngapain kita di pasar? Apa yang kita lakukan di pasar? Misalkan ibu sedang berbelanja Pasar. sayuran di pasar. Di pasar merupakan keterangan tempat. Ada lagi keterangan waktu. Pakai kalimat yang tadi. Ibu sedang berbelanja di pasar tadi pagi. Atau pakai pukul, boleh. Pukul 9. Nah, itu pukul 9. Pukul 9-nya merupakan keterangan waktu. Atau tadi pagi, ibu berbelanja di pasar tadi pagi. Tadi pagi merupakan keterangan waktu. Oke, paham ya? Gampang kok. Selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi ini selalu kita ulang-ulang. Dari teks laporan hasil observasi kemarin, ada konjungsi juga. Ada yang bisa kasih contoh konjungsi apa? Oke, apa nak? Dan atau setelah. Dan atau setelah. Yang lain? Kemudian, apa lagi? Oleh karena itu. Sehingga. Kemudian dan oleh karena itu sehingga atau apa lagi ya? Oleh sebab itu. Banyak sekali konjungsi ya. Paham ya konjungsi? Kata hubung. Nah, yang terakhir ada kata istilah. Terlihat slide-nya nak dari belakang. Kata istilah adalah satu atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat. Kata istilah ini biasanya kalau kalian membaca sebuah teks yang tidak biasa, katanya yang agak jarang kalian dengar, atau katanya mengandung arti tertentu yang tidak seperti kata sehari-hari yang kita gunakan. Mengandung istilah, ada istilahnya. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, apa? Habitat, prioritas, elit. Habitat. Oke, satu. Habitat itu apa sih? Tempat tinggal, benar. Kemudian lagi, habitat itu agak jarang kita dengar kalau kalian membaca teks. Oh, habitatnya apa ya? Itu menggunakan istilah tempat tinggal biasa dikatakan habitat. Ada lagi? Ya? Eksekusi itu apa sih, nak? Pemutusan tahanan. Itu eksekusi. Biasanya kalau sidang ada putusan, kemudian tahanannya mau diapakan, mau ditindaklanjuti, itu namanya dieksekusi. Misalkan dia ditahan sekian tahun, kemudian atau ditahan dengan hukuman seumur hidup, itu namanya eksekusi. Apalagi yang lain? Sudah cukup? Apa lagi ya? Rekonstruksi. Tahu nggak rekonstruksi? Biasanya sering dengar di berita-berita. Reka ulang, ya kan? Reka ulang kejadian pembunuhan atau pembegalan atau penyerangan akan direkonstruksi atau direka ulang kegiatannya atau kejadiannya seperti apa. Ada lagi yang menambahin istilah itu apa? Prioritas. Prioritas apa? Prioritas tahu nggak? Yang dianggap penting. Ya, yang utama atau yang dianggap penting. Betul sekali. Ada lagi? Cukup? Ngerti tentang istilah? Oke. Sudah ada konjungsi, istilah, nomina, pronomina. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Ibu akan berikan contoh sebuah teks eksposisi. Kalian bawa Android? Bisa kalian buka melalui HP kalian masing-masing atau Android kalian masing-masing. Ini ibu buka di sini ya. Dari teks ini kalian sambil menyimak, mengamati. Nanti di sini akan kita tentukan, oh struktur teksnya yang mana, argumentasinya yang mana, dan penegasan ulangnya yang mana.
Bentar ya. Ini linknya, kalau kalian mau lihat. Kita ulang ya. Bentar. Belum tampak. Dia mati ya. Kecil banget suaranya. Nah itu loh. Belum terlihat ya. Bentar ya. Apa ini terlihat? Ini tesis atau pernyataan umum. Perhatikan kalimatnya, kalimat awal tentang virus corona. Kemudian ini bagian argumentasi. Nah, ada argumen di sini. Agak terharu nggak sih dengan musiknya kalau seperti ini? Ibu ngebayangin banyaknya korban, banyak yang meninggal, itu agak
sedih-sedih gimana gitu. Nah, ini ada jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia. Berarti ini fakta atau real jumlahnya ya, bukan manipulasi. Terakhir ada penegasan ulang atau pendapat. Oke, selesai tayangannya. Baik, tadi di tayangan coronavirus atau COVID-19 ada ditemukan apa? Kalian lihat apa saja di situ kalimat-kalimatnya ada? Ada argumentasi, pendapat. Itu ditunjukkan dengan fakta angka-angka tadi ya, jumlah kematian, jumlah yang terkena virus, jumlah banyaknya yang terkena dari tahun berapa, bulan berapa, dan jelas di situ ya. Kemudian ada yang pertama sekali, pernyataan umum benar. Yang terakhir adalah penegasan ulang atau rekomendasi, itu yang menegaskan tesis dan argumen di atas sebelumnya. Biasanya sehingga coronavirus sangat merugikan bagi bangsa Indonesia misalkan. Seperti itu. Ada pertanyaan tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti kaidah kebahasaan karena ini tayangan video akan Ibu berikan dalam bentuk LKPD. Sampai sini ada pertanyaan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi? Tidak ada? Oke. Paham ya? Kalau dia nggak paham silahkan tanya. Benar paham? Baik, sudah dibentuk kelompoknya, kelompok dongeng, fabel, dan legenda. Di sini ada LKPD, pertemuan pertama. Untuk teks eksposisi, ini ada petunjuknya. Kalian tuliskan nama kelompok, nama anggotanya. Kemudian, kalian 3 kelompok, Ibu berikan 3 teks yang berbeda-beda. Kelompok 1 atau kelompok dongeng, teksnya ini mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Kalian mengerjakan menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ini. Kemudian, kelompok 2, fabel ya, olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Ini teksnya, kalian menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian kelompok 3, nah ini lagi tren nih, ini lagi di berita-berita nih, karena ada artis yang terkena ya. Semakin mudah mendapatkan narkoba. Oke, nanti kalian tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. 2 bagian, jangan kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 2. Kemudian ini kolom tesisnya di mana kalian tulis di sini. Argumentasinya apa saja kalian tulis di sini. Ada tesis, argumentasi, kemudian argumentasi kolomnya agak banyak dibuatkan ya karena paragrafnya panjang-panjang. Kemudian yang terakhir rekomendasi atau penegasan ulang. Dan ini LKPD untuk kaidah kebahasaannya. Nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbial, konjungsi, dan kata istilah. Yuk bagikan ya, silakan kalian berdiskusi, tapi tetap kondisikan untuk menjaga jarak. Boleh menghadap ke belakang. Kelompok 1, kelompok 2, LKPD. Ya sudah ada semua di sini ya. Dan kelompok 3.
Silakan berdiskusi, Ibu beri waktu 10 sampai 15 menit. Kurang cukup gitu. Soalnya nggak ada ya? Beda nanti bacaannya. Kalau ada yang bingung, ingin bertanya, silakan. Benda ya. Benar ya.
menemukan kata istilah, tapi terkadang tidak. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tapi kalau konjungsi biasanya ada. Kemudian kata benda apalagi, kata kerja itu pasti banyak sekali. Ya. Gimana? Ditulis di kolom yang tadi ya, Nak. Kalau kalian menemukan kata istilah, tapi kalian bingung, ini apa sih artinya? Silakan browsing, nggak apa-apa. Gunakan Androidnya, dibuka Androidnya, kalian cari. Boleh dibuka Androidnya, boleh. Silakan cari kata istilah. Sudah belum? Ini ketukannya siapa tadi ya? Ketukannya siapa tadi? Tadi Ibu bilang untuk kelompok legenda, kalau kalian menemukan semua kelompok dongeng juga menemukan kata istilah, tapi kalian tidak paham kata istilah itu apa, boleh dibuka Androidnya, kalian browsing. Apa sih istilahnya? Apa istilahnya? Tadi seperti kelompok fabel, kognitif, mereka nggak paham kognitif itu apa sih Bu? Boleh kalian browsing, kalian cari di handphone atau di Androidnya. Terkadang ada juga dalam teks tidak ada kata istilahnya. Kalau menemukan kata istilah lebih baik. Sudah selesai? Belum? Sebentar lagi ya. Setelah selesai kita akan mempresentasikan atau akan berdiskusi.
Papel sudah? Legenda sudah? Dikit lagi. Masih seru sepertinya diskusi ya. Jangan lupa jaga jaraknya, jangan terlalu dekat. Ayo sudah. Kita mulai kelompok dongeng ya. Oke. Kelompok fabel dan kelompok legenda. Tadi ibu kasih teks juga, teks kelompok milik kelompok dongeng ibu berikan kepada kalian. Sambil kelompok dongeng presentasi, kalian menyimak. Ada pendapat lain nggak dari kalian untuk kelompok dongeng? Dongeng kelompok 1. Baik sudah? No kelas. Berarti yang pertama sambil disimak teks untuk kelompok 1. Ada kan? Ada nggak? Ada kelompok legenda, ada teks kelompok 1. Teks kelompok dongeng ada teks 1. Tentang apa? Mau cerita mana ada? Oke, silakan simak ya. Silakan yang mau presentasi yang menentukan strukturnya dan kaidah kebahasaan. Struktur dulu, silakan. Perhatikan yang lain. Struktur dari mencuci tangan dengan sabun efektif mencegah COVID-19 yaitu tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Untuk tesis sendiri yaitu sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri. Ayo kelompok dan virus Fabel, sebentar nak, kelompok Fabel dan kelompok legenda disimak. Bener nggak tesisnya itu? Bener nggak argumentasinya itu? Oke. Untuk tesis itu sendiri yaitu sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona. Oke, itu tesis ada pada paragraf berapa? Paragraf pertama. Benar atau tidak kira-kira? Kelompok legenda benar nggak? Benar ya, tesis ada pada paragraf pertama yang merupakan pernyataan. Kedua, lanjutkan argumen ya. Ya, argumennya adalah bahkan seorang ahli dokter dan korban dari Queen School of Chemistry and Chemical Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Oke, itu ada pernyataan si dokter. Berarti itu adalah argumentasi, fakta, kejadian yang sebenarnya. Berarti itu termasuk argumen, benar ya? Karena ada pendapat para ahli di situ. Oke, langsung ke penegasan ulang. Penjelasan ulangnya adalah dari penjelasan di atas kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menonaktifkan virus COVID-19 atau corona. Sabun memiliki kemampuan menonaktifkan virus. Ya. Oke, itu paragraf berapa? Paragraf terakhir, paragraf keempat. Oke, benar ya. Paragraf terakhir itu biasanya penegasan ulang. Oke, lanjut ke kaidah. Kaidah kebahasaan yang boleh gantian temannya yang lain. Ya, silakan kaidah kebahasaannya. Dari nomina terdapat sabun, pronomina. Sebentar yang lain disimak. Benar nggak nominanya?
hidrofolik yaitu senyawa yang tertarik pada air, dan hidrofolik yaitu senyawa yang benci air atau tidak dapat tercampur dengan air. Itu kata istilah ya. Ya. Kalian dapatkan dari browsing. Tapi di situ ada kata istilahnya. Apa kata istilahnya di situ? Bersuspensi, Hidrofolik, hidrofobik. Oke. Udah tahu ya apa maksudnya ya? Oke. Yang lain ada tanggapan? Ada tambahan nggak? Ada misalkan kata benda yang tidak disebutkan oleh mereka, ada yang terlewat tidak? Apa? Cukup. Cukup. Udah tepat ya jawaban tadi kelompok dongeng? Oke, hapus dulu untuk kelompok dongeng. Selanjutnya kelompok Pabel, silakan. Agak dikuatin dikit lah suaranya, Mas. Namun penting diketahui untuk memilih jenis olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Misalnya kita harus tahu kondisi jantung kita Yang lain disimak. atau Yang lain mulai tenang. atau tidak untuk berolahraga dalam periode waktu yang lama. Karena setiap orang mempunyai kekuatan jantung yang berbeda-beda. Oke, cukup. Itu menyatakan apa? Tesis. Ada di paragraf pertama. Oke, tentang olahraga ya. Silakan yang argumennya, bagian argumen coba dibacakan. Setelah berolahraga, biasanya kita akan merasakan suasana tubuh yang segar dan bugar setelah itu. Olahraga juga bisa membuat suasana hati senang, karena olahraga juga bisa menjadi media pelepas stres atau beban pikiran. Manfaat olahraga salah satunya dapat meningkatkan metabolisme tubuh yang berguna supaya tubuh terhindar dari penyakit kognitif seperti penurunan sistem kerja otak atau berguna. Oke, selanjutnya yang terakhir penegasan ulang. Olahraga mempunyai banyak manfaat bagi tubuh jika dilakukan secara teratur. Manfaat olahraga antara lain memperbaiki mood dan suasana hati, terhindar dari berbagai penyakit, Berarti penegasan ulangnya manfaat dari olahraga. Itu ada paragraf keberapa, Nak? Terakhir. Benar ya penegasan ulang paragraf? Dongeng paragraf terakhir. Oke, lanjut ke kaidah kebahasaan. Unsur kebahasannya nomina. Agak ngadep ke depan sedikit kan ya? Oke. Unsur kebahasannya nomina. Ada manusia. Manusia termasuk nomina? Kelompok legenda termasuk nomina? Oke, lanjut. Pronominanya kita. Hanya manusia saja, ada yang lain? Manusia saja. Coba dicek kelompok dongeng dan legenda, apakah nominanya hanya manusia saja? Teks 2 ya. Sambil dicari coba. Oke, habis silakan lanjutkan. Verbanya berolahraga, menahan, merasakan, menahan, meningkatkan, melakukan. Oke, itu verba. Benar ya, verba kata kerjanya ya. Banyak sekali biasanya verbanya. Lanjut. Adjektifanya segar dan bugar. Oke, segar bugar sifat bukan? Dongeng sifat bukan? Ya benar. Oke. Adverbianya nggak ada. Adverbia nggak ada. Adverbia apa kata keterangan ya? Oke. Fungsinya jadi, terus seperti, Oke. maka, jika. Udah. Oleh sebab itu ada tidak? Oleh sebab itu, oleh karena itu. Benar ya konjungsinya? Oke. Disimak kelompok lain ada nggak jawaban yang kurang kata benda tadi apa hanya manusia? Terus kata istilahnya kognitif. Nah, kognitif tadi ya, kata istilah sudah di browsing, sudah dicari apa artinya kognitif? Gangguan yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Oke, nyambung dengan kalimatnya. Dengan kalimat yang ada kognitifnya apa? Mana tadi? Coba dibaca. Manfaat olahraga salah satunya dapat meningkatkan metabolisme tubuh yang berguna
kebijaksanaan supaya terhindar dari penyakit kognitif seperti penurunan sistem kerja Oke, atau berarti nyambung ya, sesuai ya dengan yang kalian browsing ya, arti kognitif itu apa. Ada tanggapan nih kelompok legenda dan kelompok dongeng? Ya. Cukup? Oke, terima kasih kelompok fabel untuk senangnya. Terakhir kelompok legenda ini kayaknya rame banget dari tadi, kayaknya seru sekali kelompok legenda ini. Coba apa yang mau dipresentasikan? Menghadap ke arah ibu boleh, silakan. Tesis. Ya, tesis. Dewasa kini semua orang sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet, maka semua kehidupan yang ada di dunia bisa diakses. Hal tersebut sayangnya sudah berlaku untuk narkotika dan obat-obatan. Narkoba semakin mudah saja dibeli dan didapatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Oke, intinya narkoba mudah didapatkan ya. Itu tesis paragraf pertama. Oke, argumentasinya. Cari kalimat yang menyatakan pendapat seseorang atau yang menyatakan faktanya. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja untuk mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Oke, itu ke paragraf ke Argumentasi. argumentasi. Oke, penegasan ulangnya. Menurut sebuah penelitian, narkoba bahkan sudah mulai merambah ke anak-anak sekolah dasar. Sungguh memprihatinkan sekali generasi muda kita saat ini. Itu sebentar, itu penegasan ulang atau argumen? Ini masih di argumen. Masih argumen itu ya? Iya nggak sih? Iya. Iya, bukan penegasan ulang. Oke. Itu masih masuk ke argumen ya? Iya. Coba benar nggak? Itu masuk argumen. Benar ya? Ibu baca dari kalimatnya sepertinya itu masih argumen ya. Oke, penegasan ulangnya. Kasus peredaran narkoba tidak akan bisa berhenti sebelum akalnya dibasmi terlebih dahulu. Nah, benar. Ini baru penegasan ulang, menegaskan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Lanjut. Kasus ini bisa saja berkembang pesat di lingkungan sekitar kita. Tentu sangat disayangkan jika narkoba dapat menjarah anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, harusnya hukum bisa lebih tegas lagi kepada para pelaku kasus narkoba yang sudah Nah, ditangkap. dari oleh karena itu, nah itu sudah merupakan penegasan ulang. Oke, baik. Oleh karena itu masuk konjungsi ya. Ya, silakan sebutkan kaidah kebahasaannya. Unsur kebahasaan nominan orang smartphone narkoba. Orang, smartphone, narkoba. Oke. Pronominannya tidak ada, Bu. Tidak ada kata ganti. Iya. Oke. Bebas menggunakan, mengakses, membuat, mendapatkan, meraba. Banyak sekali kata kerjanya ya. Yang lain disimak. Adjektif tidak ada. Adverbial sekolah dasar. Konjungsi di samping itu, oleh karena itu, Oke. ada. Oke. Kata istilahnya ada? Kata istilahnya tidak ada, Bu. Benar, sudah dicari tidak ada. Yang lain dibantu cari, ada nggak kata istilahnya teks ketiga? Ada nggak? Ada tidak? Benar, tidak ada. Kata istilah untuk teks tiga tidak ada. Oh, jadi cukup berarti ya, sudah lengkap ya. Oke, hapusnya untuk kelompok 3. Terima kasih sudah selesai semua presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari ketiga presentasi ada pertanyaan tidak? Silakan menghadap. Boleh? Ada pertanyaan tidak? Benar, sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Sudah paham? Struktur dan kaidah kebahasaannya? Oke, baik. Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan,
kegiatan pembelajaran kita tadi, ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan apa yang sudah kita bahas dan kita pelajari tadi? Silahkan yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Ketua kelas atau yang lain? Abil, ya, Kesimpulannya, berdiri boleh? struktur teks eksposisi terdiri dari tesis atau pernyataan, argumentasi, penegasan ulang atau rekomendasi. Benar tidak? Tesis terdiri dari pernyataan, argumentasi, dan penegasan ulang. Kemudian apalagi, ada yang bisa menambahkan? Kelompok lain? Kesimpulan hari ini itu tentang struktur. Kemudian tentang kaidah kebahasaan. Silakan ketua kelas. Kaidah kebahasaan itu nomina, promina, verba, adjektiva, adverbia, konjungsi, dan kata istilah. Oke, baik, terima kasih. Benar ya. Berarti dari kegiatan pembelajaran hari ini, strukturnya terdapat 3, ada tesis, argumentasi, penegasan ulang, kemudian kaidah kebahasaan. Dari teks eksposisi terdiri dari nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbia, kemudian konjungsi dan kata istilah. Oke, terima kasih. Kalau begitu kalian sudah paham semua. Sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya masih dengan teks eksposisi. Kita akan mengkonstruksi atau kalian membuat ulang teks eksposisi itu seperti apa. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemudian sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ada evaluasi? Silakan kalian kerjakan. Sebentar ya, 2 pertanyaan saja. Kertasnya boleh dibagikan? Boleh bantu Ibu? Dibagikan? Baik, evaluasi yang pertama, tentukan apa yang dimaksud dengan argumentasi dan penegasan. Apa yang dimaksud dengan argumentasi dan penegasan ulang pada teks eksposisi? Langsung dijawab boleh, karena itu gampang sekali. Apa yang dimaksud dengan argumentasi dan penegasan ulang pada teks eksposisi? Dan yang kedua, berikan 2 contoh kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Langsung jawab ya. Langsung dijawab. Yang pertama, argumentasi apa, argumentasi apa, penegasan ulang apa, dan yang nomor 2, berikan 2 contoh kaidah kebahasaan. Oke, kalau sudah silakan kumpul. Udah kan? Kan kaidah kebahasaan sudah paham? Yang sudah silakan kumpul. Pelan-pelan, jangan rombongan. Ayo. Jangan rombongan. Silakan duduk kembali di tempatnya. Ini ada yang tulisannya kebut-kebut ini kan cepat tapi benar yang penting jawabannya ya. Baik, nanti evaluasinya akan Ibu periksa. Sudah, kesimpulan sudah, kita akan melanjutkan materi tentang teks eksposisi pada pertemuan selanjutnya ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Silakan memimpin doa ketua kelas. Untuk mengakhiri jadwal belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan keluar satu persatu dengan menjaga jarak sampai bertemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Satu ya. Ayo. Maskernya tetap dipakai ya sampai rumah ya. Ya.